Terima kasih Pak Mulia. Ayub 29 ayat 1 sampai 25, demikian firman Tuhan. Maka Ayub melanjutkan uraiannya. Ah, kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku, ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku, dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap, seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku, ketika Yang Maha Kuasa masih beserta aku dan anak-anakku ada di sekelilingku. Ketika langkah-langkahku bermandikan dadih dan gunung batu mengalirkan sungai minyak di dekatku, apabila aku keluar ke pintu gerbang kota dan menyediakan tempat dudukku di tengah-tengah lapangan, maka ketika aku kelihatan, mundurlah orang-orang muda dan bangkitlah orang-orang yang sudah lanjut umurnya, lalu tinggal berdiri. Para pembesar berhenti bicara dan menutup mulut mereka dengan tangan. Suara para pemuka membisu dan lidah mereka melekat pada langit-langitnya. Apabila telinga mendengar tentang aku, maka aku disebut berbahagia. Dan apabila mata melihat, maka aku dipuji. Karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong. Juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. Aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa. Dan hati seorang janda kubuat bersukaria. Aku berpakaian kebenaran dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. Aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Aku menjadi bapa bagi orang miskin dan perkara orang yang tidak kukenal, kuselidiki. Geraham orang curang kuremuk dan merebut mangsanya dari giginya. Pikirku, bersama-sama dengan sarangku aku akan binasa dan memperbanyak hari-hariku seperti burung feniks. Akarku mencapai air dan embun bermalam di atas ranting-rantingku. Kemuliaanku selalu baru padaku dan busurku kuat kembali di tanganku. Kepadakulah orang mendengar sambil menanti dengan diam. Mereka mendengarkan nasihatku. Sehabis bicaraku, tiada seorang pun angkat bicara lagi. Dan perkataanku menetes ke atas mereka. Orang menantikan aku seperti menantikan hujan. Dan menadahkan mulutnya seperti menadah hujan pada akhir musim semi. Aku tersenyum kepada mereka ketika mereka putus asa. Dan seri mukaku tidak dapat disuramkan mereka. Aku menentukan jalan mereka dan duduk sebagai pemimpin. Aku bersemayam seperti raja di tengah-tengah rakyat. Seperti seorang yang menghibur mereka yang berkabung. Demikian.
Saya lanjutkan ayat 30, demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang aku ditertawakan mereka yang umurnya lebih muda daripadaku, yang ayah-ayahnya aku pandang terlalu hina untuk ditempatkan bersama-sama dengan anjing penjaga kambing dombaku. Lagi pula, apakah gunanya bagiku kekuatan tangan mereka? Mereka sudah kehabisan tenaga. Mereka merana karena kekurangan dan kelaparan, mengerumit tanah yang kering, belukar di gurun dan padang belantara. Mereka memetik gelang laut dari antara semak-semak, dan akar pohon arar menjadi makanan mereka. Mereka diusir dari pergaulan hidup, dan orang berteriak-teriak terhadap mereka seperti terhadap pencuri. Di lembah-lembah yang mengerikan, mereka harus diam. Di dalam celah-celah tanah dan sela-sela gunung, di antara semak-semak mereka meraung-raung. Mereka berkelompok di bawah jeruju. Mereka itulah orang-orang bebal yang tak dikenal, yang didepak dari negeri. Tetapi sekarang aku menjadi sajak sindiran dan ejekan mereka. Mereka mengejikan aku, menjauhkan diri daripadaku. Mereka tidak menahan diri meludahi mukaku. Karena tali kemahku telah dilepaskan Allah dan aku direndahkannya. Dan mereka tidak mengekang diri terhadap aku. Di sebelah kananku muncul gerombolan, dikaitnya kakiku, dan dirintisnya jalan kebinasaan terhadap aku. Mereka membongkar jalanku dan mengusahakan kejatuhanku. Tidak ada yang menghalang-halangi mereka. Seperti melalui tembok yang terbelah lebar, mereka menyerbu. Mereka datang bergelombang di tengah-tengah keruntuhan. Kedahsyatan ditimpakan kepadaku. Kemudian ku diterbangkan seperti oleh angin. Dan bahagiaku melayang hilang seperti awan. Oleh sebab itu jiwaku hancur dalam diriku. Hari-hari kesengsaraan mencekam aku. Pada waktu malam tulang-tulangku seperti digerogoti. Dan rasa nyeri yang menusuk tak kunjung berhenti. Oleh kekerasan yang tak terlawan, koyaklah pakaianku. Dan menggelembir ke sekelilingku seperti kemeja. Ia telah menghempaskan aku ke dalam lumpur. Dan aku sudah menyerupai debu dan abu. Aku berseru minta tolong kepadamu, tetapi engkau tidak menjawab. Aku berdiri menanti, tetapi engkau tidak menghiraukan aku. Engkau menjadi kejam terhadap aku. Engkau memusuhi aku dengan kekuatan tanganmu. Engkau mengangkat aku ke atas angin, melayangkan aku dan menghancurkan aku di dalam angin ribut. Ya, aku tahu, engkau membawa aku kepada maut, ke tempat segala yang hidup dihimpunkan. Sesungguhnya masakan orang tidak akan mengulurkan tangannya kepada yang rebah. Jikalau ia dalam kecelakaannya tidak ada penolongnya, bukankah aku menangis karena orang yang mengalami hari kesukaran? Bukankah susah hatiku karena orang miskin? Tetapi ketika aku mengharapkan yang baik, maka kejahatanlah yang datang. Ketika aku menantikan terang, maka kegelapanlah yang datang. Batinku bergelora dan tak kunjung diam. Hari-hari kesengsaraan telah melanda diriku. Dengan sedih, dengan tidak terhibur, aku berkeliaran. Aku berdiri di tengah-tengah jemaah sambil berteriak minta tolong. Aku telah menjadi saudara bagi serigala dan kawan bagi burung unta. Kulitku menjadi hitam dan mengelupas dari tubuhku. Tulang-tulangku mengering karena demam. Permainan kecapiku menjadi ratapan dan tiupan serulingku menyerupai suara orang menangis. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya kita mendengar dari 1 Petrus 4. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan,
kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang yang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang akan datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaannya itu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? Dan jika orang benar-benar hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Amin. Oke, saudara, hari ini kita masih terus belajar tentang Ayub, ya, dan tentang padang gurun, ya, saudara, ya. Ayub dan padang gurun. Sebentar. Saudara, ada orang yang lahir, ya, dalam keadaan semuanya baik, ya, saudara, ya. Ada orang yang lahir dalam keadaan semuanya baik, ya, hidup dalam keluarga yang berkelimpahan, bukan cuma cukup, tapi berkelimpahan. Orang tua yang baik, ya, penuh dengan kasih sayang, nggak pakai ribut, nggak pakai ruwet. Bahkan dikelilingi oleh teman-teman yang baik. Juga sehat dan cantik, ganteng. Ada ya? Ada, jangan ngomong nggak ada.
bahkan dia bukan orang Kristen, bukan orang percaya. Ada ya, ada, saudara. Ya, ada. Atau dia mungkin juga Kristen, orang yang sudah percaya. Ada. Ya. Dan dia banyak sekali hidupnya mengalami keberuntungan. Sekolahnya pinter, ya kan? Berprestasi. Dan orang tua mendidiknya dengan baik. Ya, orang tuanya bahkan mendidiknya dengan baik loh, saudara. Ada, jangan ngomong nggak ada. Wah, Tuhan tidak adil. Ya, Tuhan tidak adil. Mungkin, ya, mungkin. Ya, ada yang menilai kan, bukan saya. Mungkin memang Tuhan tidak adil. Mungkin. Andai kata memang Tuhan tidak adil. Loh, kok kamu bukan terlahir dari keluarga itu? Kamu kenapa lahirnya malah dari keluarga yang tidak baik, yang rusak, ruwet? Kalau disuruh milih yang mana, saudara? Ya tentu yang baik. Ya, jangan ngomong Anda pasti sudah masuk Tuhan. Ya, jangan begitu dulu, saudara. Ya masuk Tuhan. Ya kalau Tuhan ada, ya kan? Kita ngomongkan realistis saja kalau Tuhan ada. Itu kan iman. Ya harus beriman ya jangan ujuk-ujuk ke sana dulu. Iman kan adalah sebuah hiburan dalam penderitaanmu, ya kan? Kalau kamu hidupnya dari keluarga yang dilahirkan dengan semua yang baik tadi, apa kamu perlu iman, saudara? Perlu iman nggak? Oh, butuh Tuhan, Pak. Oh, saya membutuhkan Tuhan. Butuh Tuhan nggak orang-orang begitu tadi? Lahirnya dalam keluarga kaya, cukup makan, pakaian, semua, sandang pangan, papan, cantik, ganteng, sehat, sekolahnya pinter, keluarganya juga baik. Anda butuh Tuhan nggak saat itu, saudara? Mau cari Tuhan nggak? Tapi hatiku kosong, Pak. Retorika, saudara. Hatimu itu bisa diisi dengan kekayaan, saudara. Hatimu itu bisa diisi dengan kekayaan. Bukan seks kekayaan. Ya, makanya Tuhan itu memberikan itu. Nah, nanti suatu hari, saking jenuhnya kamu dengan kehidupan, kamu mulai nyari itu. Suatu hari. Tapi bukan saat itu. Orang cerita tentang iman, dia juga pengen ikut-ikutan. Kalau dia lahir dia di negara yang beragama, maka dia akan mencari, kok orang-orang pada gitu ya, aku mau ikut-ikutan. Ya kan? Tapi kalau dia lahir dari negara yang tidak beragama, negara yang sangat liberal, ya dia nggak akan nyari. Ayo, kita realistis saja, saudara. Orang-orang di Finland, di Swedia, atau di Belanda, lahir dalam kondisi seperti itu banyak. Teman-temannya anak saya itu banyak yang begitu. Apakah mereka mencari Tuhan? Ya enggak. Lingkungannya tidak menuntut dia atau mengkondisikan untuk dia mencari Tuhan. Kalau kamu lahir di Indonesia, ya kamu akan mencari Tuhan. Dan Tuhan apa yang kamu cari? Belum tentu Tuhan yang itu yang kamu cari. Belum tentu Tuhan yang benar. Pokoknya kamu pengen ikut-ikutan orang lain, sama-sama beragama, pergi ke masjid, atau pergi ke gereja, pergi ke rumah ibadah. Terus kamu merasakan, terus kamu belajar tekun. Aku merasakan damai sejahtera. Ya karena kamu punya duit, kenyang, pinter, sehat, ya kamu damai sejahtera. Kebetulan orang tuamu ya juga baik. Ya pasti damai sejahtera, jangan ngomong enggak. Ya, kalau kamu dari keluarga sebaliknya, dikejar-kejar debt kolektor tiap hari orang tuamu, ya bahkan tiap bulan, tiap 1 tahun sekali pasti pindah rumah karena diusir, nggak bayar kontrakan. Ya kan beda walaupun kamu tiap hari di masjid, tiap hari di gereja. Damai sejahteranya beda definisinya. Ayo belajar realistis supaya kamu punya iman yang benar, ya. Itu ada, itu fakta. Kita harus terima itu ada, itu fakta. Itu berarti imannya kurang kuat, Pak. Enggak, saudara. Jangan ngomong begitu dulu. Iman itu kuat apa enggak kuat tuh di tengah-tengah kamu padang gurun tuh baru tuh ketahuan tuh iman kamu bener apa enggak. Di tengah-tengah api pencobaan baru tuh bener apa enggak. Kalau semuanya baik, tadi Ayub, ya tadi Ayub 1 kan, iblis datang kepada Tuhan. Tuh lihat tuh, katanya Tuhan, Ayubnya baik tuh. Ya coba saja diambil semuanya. Nah, diambil, saudara ya.
bahkan sampai sakit, sampai ditinggal istrinya, sampai dia dihina sama teman-temannya. Teman-temannya tidak ada yang pro sama dia, sendirian, sampai dia tinggal sendirian, ya. Bahkan di masa mudanya Ayub pun bukan orang yang nggak benar. Ini kalau menurut tradisi ya, menurut tradisi Yahudi, Ayub itu umurnya 210 tahun. Sampai dengan usia 70 tahun, Ayub itu hidupnya baik-baik saja, saudara. Tapi kemudian dia menderita 70 tahun dalam penderitaan. Lalu Tuhan pulihkan 70 tahun berikutnya. Jadi umurnya Ayub itu kurang lebih 210 tahun ya. 70 tahun menderita, saudara, satu periode hidup. Seakan-akan Ayub itu diberi kesempatan, ya, kalau dalam orang Buddha itu kayak reinkarnasi, tuh, saudara, ya, 2 kali reinkarnasi. Hidup yang pertama dia kondisinya baik-baik saja, inkarnasi yang kedua dia hidupnya tidak baik, karena dia punya iman, maka dia dapat inkarnasi yang ketiga hidupnya baik-baik lagi, lebih daripada hidupnya yang pertama. Seakan-akan ya, kalau dalam ajaran agama Buddha kan begitu kan. Kalau saya simpel saja, saudara ya. Setiap orang pasti mengalami ya masa-masa titik-titik penderitaan atau yang dianggap menderita dalam hidupnya. Semua orang mengalami, tidak ada yang tidak mengalami. Ya, hanya persiapan ketika itulah yang membedakannya. Dan kejujuran atau responnya itu yang membedakannya. Orang kaya, orang miskin, orang benar, orang nggak benar, responnya sama. Responnya hasilnya akan sama. Dengan respon yang begitu ya hasilnya akan begitu gitu intinya ya. Kamu responnya begono ya begono nanti hasilnya. Orang kaya, orang miskin, orang Kristen, orang non Kristen sama. Ya. Ada kejadian apa, responnya apa. Itu akan sama. Karena itu adalah kebenaran universal, hukum universal. Ya. Adalah hukum universal. Jadi Anda nggak bisa kalau di dalam Tuhan Yesus ya, di dalam Tuhan Yesus kita beda sama orang Islam ya, dengan respon yang sama loh saudara ya. Kalau responnya sama itu ya, kalau dengan respon kamu orang Islam meresponnya dengan ucapan syukur, orang Buddha, orang Hindu, orang ateis responnya dengan merespon dengan dibawa enteng, dibawa enak, dibawa ringan. Nah, bahasanya orang ateis kan dibawa enteng aja. Mengeluh sakit, ya selama ini saya baik-baik saja. Daripada mengeluh saya nambah susah, saya mendingan suka hati kan. Nah, kan begitu kalau orang ateis kan dia tidak membawa Tuhan. Maka hasilnya juga sama. Ya, hasilnya juga sama, dia kan baik. Hal yang positif akan menghasilkan yang positif, yang negatif akan menghasilkan yang negatif. Itu hukum universal. Ya kan? Nah, sekarang balik saudara ya. Ada orang-orang ya di dalam penderitaannya, apapun kondisinya dia, di dalam penderitaannya, di dalam kesusahannya dia, di dalam masa-masa padang gurunnya dia, ya, maka dia mengalami sesuatu pencerahan dalam hidupnya. Dia mulai nengok. Ya kan? Ya tidak semua orang. Tapi Ayub itu dia tengok. Aku tuh dulu seneng ya. Hidupku baik. Dan aku selalu bikin baik sama orang. Dia merenung. Dia flashback ke belakang. Tidak banyak orang yang melakukan seperti itu, saudara. Ya, karena rata-rata orang-orang melewati padang gurun akan menyalahkan orang lain. Dan dia tidak mau berkata, aku salah. Dan Ayub tidak bersalah. Dia tahu persis. Dia hati-hati ketika dia melihat aku salah di mana ya, dia cari. Dia salah di mana? Cari, saudara ya. Bahkan ketika dia dalam kelimpahannya pun dia suka memberi, dia suka berbagi loh, saudara. Jangan ngomong mungkin Ayub salah punya ini. Enggak, Ayub berbagi dalam kemiskinannya. Dalam kekayaannya dia berbagi. Dan dia menjadi orang-orang yang dinanti-nantikan oleh orang-orang yang sedang sengsara. Dia menjadi pembebas, dia menjadi penolong bagi orang-orang yang sedang sengsara. Mulia sekali hidupnya. Tapi itu pun tetap harus melewati masa-masa yang tidak baik.
Masa-masa sengsara, orang Kristen, orang non-Kristen, orang percaya, orang tidak percaya, orang ateis, ataupun apa, semua mengalami hal yang sama. Bedanya ada orang yang masa bodoh, ya dijalanin aja, ya kan? Sambil dia yang salah siapa? Kenapa aku bisa begini? Dia tidak berpikir untuk flashback kehidupannya dia dan memikirkan, aku harus respon seperti apa. Tapi ada orang-orang yang ya nggak urusan, ya mungkin salahnya ini, kemarin aku salah segini, karena salahnya ini, udah selesai. Karena orang kalau di padang gurun kan ceritanya begini, tadinya banyak kan orang-orang ya berpikir ya bahwa padang gurun ini adalah sebuah melulu ya, sebuah setiap penderitaan itu namanya padang gurun. Enggak, saudara ya. Padang gurun adalah sepenggal dari hidupmu. Dan cerita padang gurun ya, itu tuh dilewatin hanya untuk orang percaya. Kalau kamu tidak percaya, ya di dalam segala penderitaan segala macam, kamu tidak bisa mengambil ini, saudara. Kamu tidak bisa mengambil ini makna dari padang gurun. Ceritanya sama, ada seneng-seneng, ada masa susah, responnya benar, dia akan senang-senang. Tapi itu periode hidupnya seperti itu mirip-mirip, tetapi kamu tidak akan bisa menyebut bahwa itu padang gurun. Misalnya Hitler, ya Hitler masih mudanya dia senang-senang tuh, dia anak orang miskin tuh, ya dari keluarga yang miskin, dia berjuang, lalu dia sukses, ya baru dia naik mau jadi politikus di penjara tuh. Apakah itu padang gurun buat dia? Bukan, saudara ya. Bukan ya. Apakah si Nimrod itu ketika dia lari dari tanah Kus pergi ke Babilonia lalu mendirikan Menara Babel, apakah Mesopotamia itu adalah tanah perjanjiannya dia? Ya bukan. Karena ada yang berbeda yang kamu lakukan di padang gurun, orang-orang yang percaya kepada Tuhan sama yang tidak percaya Tuhan. Ada yang berbeda. Ya, saudara, ketika kamu ada di Mesir, itu adalah cerita tentang ketika kamu hidup di dalam hawa nafsu. Kamu diperbudak oleh hawa nafsu, seks, keserakahan, uang. Diperbudak oleh ambisi, diperbudak oleh apapun. Narkoba lah, apa segala macam yang membuat kamu tidak berdaya untuk mengambil alih, mengendalikan tubuhmu. Ya, diperbudak oleh pikiran-pikiran, filsafat-filsafat yang palsu, ya, anggapan-anggapan, nyiksa badan supaya kamu sempurna. Itu juga hawa nafsu. Agama itu hawa nafsu loh, saudara ya. Ibadah itu hawa nafsu loh, saudara. Wah, sekalipun ibadahmu adalah puasa, mengekang hawa nafsu. Puasanya itulah nafsu kamu untuk berilusi merasa bertuhan. Itu hawa nafsu. Kamu Islam puasa, kamu Buddha puasa, kamu Hindu puasa. Itu tuh hawa nafsu agama yang kamu akan menemukan Tuhan yang salah. Tuhan yang salah. Walaupun itu agama kan baik. Enggak baik, saudara. Kamu jangan berkata semua agama baik. Enggak. Agama itu membuat kamu tidak ketemu Tuhan yang benar, tidak ketemu kepada cinta kasih yang benar. Terbukti ketika kamu beragama, kamu jadi benci orang. Ketika kamu beragama, kamu jadi benci orang, merasa diri paling baik, orang lain salah semua, terus kamu benci, terus kamu mulai memisah-misahkan. Itulah bukti bahwa agama itu memang hawa nafsu. Ya, ingat, Kain itu membunuh Habil gara-gara agama loh, saudara. Karena ibadah loh. Ya kan? Jadi ketika kamu hidup di dalam hawa nafsu apapun sebutnya, lalu kamu mendapat sebuah pewahyuan. Ya, pergilah ke tanah perjanjian. Ya kan? Nah, tanah perjanjian yang kekal, yang abadi, tentu saja itu adalah paradise. Itu adalah surga kita yang mulia, kerajaan Allah dalam hidup kita. Surga, kerajaan Allah, paradise, apapun namanya itu yang di dalam kekekalan, itulah tanah perjanjian yang kekal. Tetapi di dalam proses kehidupan, kita pun akan masuk ke tanah perjanjian yang fana,
yaitu penggalan dalam hidup kita, di mana segala sesuatunya ya berjalan karena kamu menabur dan menuai. Menabur dan menuai dengan tanpa gangguan. Kenapa? Ketika di Mesir kamu tidak bisa menabur dan menuai. Kamu adalah budak dari hawa nafsu. Di Mesir kamu adalah budak dari hawa nafsu. Jadi kamu tidak bisa menuai. Kamu tabur apapun, kamu akan dirampas oleh Mesir. Karena kamu adalah budak. Kamu tidak bisa menabur, ya nggak bisa. Kamu selalu menabur, berusaha menabur yang baik di dalam hidup hawa nafsumu, tetapi itu kan dirampas oleh iblis. Ya, menabur, tapi kamu kan dirampas. Lalu mulailah kamu masuk, ya kan, dipanggil ke padang gurun, ya kan, untuk masuk tanah perjanjian. Nah, waktu kamu keluar dari perbudakan hawa nafsu, itu yang namanya kamu bertobat. Ya, makanya kamu harus dibaptis di Laut Merah. Dibaptis dengan air, tanda pertobatanmu. Orang Israel menyeberangi Laut Merah itu. Lalu masuk, dituntun tiang awan, tiang api, itulah pembaptisan Roh Kudus. Kamu dituntun di Bemidbar, di padang gurun. Selama di padang gurun, itulah saatnya kamu dibaptis dengan rema. Dengan dafarim kan? Tiang awan, tiang api itulah dafarim, saudara. Ya. Tiang awan, tiang api itulah rema. Firman Tuhan yang rema yang kamu lakukan tiap hari. Mau berapa lama remanya? Berapa lama dari logos jadi rema? Mau dalam 40 hari atau mau dalam 40 tahun baru kamu ngeh. Atau sama sekali nggak ada yang rema, kamu mati di padang gurun. Kamu itu membutuhkan waktu. Makanya Yesus pergi ke padang gurun 40 hari 40 malam untuk mendapatkan sebuah rema dalam pelayanannya dia. Ya kan? Setelah 40 hari 40 malam Yesus berkata kan kepada si pencoba itu, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari rema. Ya. Dari rema. Itulah namanya pembaptisan Roh Kudus. Karena setelah mendapatkan rema itu, maka Yesus dituntun oleh Roh. Setelah itu seluruh hidupnya akan dituntun oleh Roh. Di padang gurunnya cuma 40 hari. Paulus pergi ke padang gurun, saudara. Ya, ketika dia dikejar-kejar dari Damsyik itu, dia pergi ke daerah Gurun Horeb, padang Gurun Horeb, Gunung Sinai. Dia pergi ke Sinai. 40, ya berapa lama saya nggak tahu. 3 tahun, 3 tahun ya. 3 tahun di Gunung Sinai. Lari dia ke Arab, ke tanah Arab itu ya. Ya di Gunung Sinai itulah. Elia pergi ke padang gurun 40, padahal dia sudah jadi nabi, tapi dia tetap pergi ke padang gurun untuk memulai suatu pekerjaan yang besar, the next yang benar-benar besar. Ketika orang mau dipersiapkan melakukan satu perkara yang besar, dia harus masuk ke padang gurun, saudara. Karena di padang gurun itu dia mencari rema, itu loh, saudara. Jadi ada yang berbeda, orang di luar Tuhan Yesus, di luar kebenaran firman Tuhan, ya, ketika dia masuk dalam penderitaan, maka orang di luar Tuhan Yesus dia mencari sesuatu, walaupun dia bijaksana, dia mencari hikmat, apa ya, introspeksi, dia ngalami, dia tulis perjalanan autobiografi atau biografi orang-orang ini. Lalu kita belajar, orang-orang belajar dari biografinya orang-orang. Nah, itu bukan padang gurun, saudara. Ya. Sekalipun dia mendapatkan satu pencerahan buat hidupnya dia. Ya kan? Contohnya, setelah dia mengalami banyak hal, gonta-ganti perempuan, ya si playboy ini, maka dia menemukan satu rema, yaitu no woman, no cry. Nah, tiada wanita, ada cinta, ya kan? Kalau dia playboy, Don Juan. Di usia 60 tahun, dia baru menyadari, oh, no woman, no cry. Dia bilang begitu. Itu kan rema juga, saudara. Ya kan? Lalu orang-orang Cina, saudara ya, setelah dia mengalami ya, waduh dia cari perempuan sana, perempuan sini, di usia 60 tahun, dia punya rema, may you Chen, may you I, tiada cinta, tiada uang, tiada cinta, saudara ya.
Itu kan rema juga, saudara. Kamu jangan ngomong itu bukan rema. Cuman remanya dari siapa? Nah, orang-orang yang di dalam Tuhan Yesus, ketika dia masuk ke padang gurun, dia akan menemukan satu rema. Nah, di padang gurun itu, rema apa yang kamu dapat? Kalau saya jelas, saudara, di padang gurun remanya itu. Ya, rema di padang gurun itu yang saya bagikan kepada Anda. Setiap hari ini ketika saya masuk ke padang gurun, saya ajarkan cerita itu kepada anak-anak saya. Rema apa? Setiap orang akan mendapat rema yang berbeda-beda. Bedanya, kalau kamu tidak bersama Yesus, remamu ya sama apa yang kamu lagi pelajari, apa yang kamu imani saat itu. Apa yang kamu percayai, tidak perlu agama pun, kamu tetap bisa punya rema. Tapi remanya apa? Makanya Tuhan Yesus berkata, remanya harus remanya yang keluar dari Elohim, yang keluar dari mulut Allah. Remanya dafarimnya siapa? Makanya Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 63, perkataanku, remaku adalah roh yang menuntun kamu. Nah, itulah bedanya. Sama prosesnya, sama periodenya. Yang membedakan adalah rema siapa yang kamu peroleh di padang gurun itu. Kamu masuk dalam padang gurunnya siapa? Kalau kamu masuk dalam padang gurunnya Tuhan Yesus, sebetulnya itu adalah rema. Kamu akan mendapat rema, kamu dibaptis dan dituntun oleh Roh Kudus, oleh rema itu. Maka sebetulnya padang gurun itu bukanlah menjadi sesuatu yang mengerikan. Karena Paulus dengan sengaja pergi ke padang gurun 3 tahun, Yesus pergi ke padang gurun, Elia pergi ke padang gurun. Karena dia menantikan sebuah rema. Begitu mendapat rema, terobosan breakthrough. Masuklah dalam tanah perjanjian yang kita disuruh melapangkan tempat kemah kita. Ya, panjangkan talinya. Ya, dan tancapkan kokoh patok-patokmu, saudara. Kamu akan mengembang ke kanan ke kiri. Itulah masa-masa dalam tanah perjanjian, di mana kita ada punya padang gurun, pengalaman padang gurun. Bersama punya rema. Rema itulah yang, rema apa? Kalau rema saya jelas, saudara. Kamu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ya kan, di padang gurun itu memproses saya untuk berdiakonia. Rema itu dia sangat kuat sekali. Makanya movement kita adalah movement diakonia. Selama kita berdiakonia, ya, itu ada rema. Ya kan, roti yang dibagi bagi seluruh dunia, bagi seluruh bangsa. Sama-sama seperti Anda ini. Hari ini mendapat rema. Tapi ada orang-orang yang mendapat rema khusus. Selama Anda melewati padang gurun dan belajar bersama kita, Anda akan mendapatkan rema khusus. Makanya Pak Mulia sering nanya, rema apa yang Anda dapatkan hari ini? Rema apa, saudara, yang kamu dapatkan hari ini di padang gurunmu? Jangan lama-lama, saudara ya. Responnya harus benar. Nanti kamu remanya benar, cepat. Wahyunya, wangsitnya cepat. Kalau Muhammad pergi ke gua di padang gurun, kalau kamu padang gurun kehidupanmu, saudara, nggak perlu kamu pergi ke gua semedi. Ya, mencari wahyu bagi orang-orang dunia, mencari wahyu kamu pergi ke gunung. Tapi orang Kristen, wahyu didapat, ya, revelation didapat, pencerahan didapat dalam proses hidupmu di padang gurun. Ya, bukan di dalam gua, tapi dalam prosesmu, dalam kesendirianmu seperti Ayub tadi. Kesendirian secara hurufiah